Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lagu ini dari awal. Banyak yang kau perbuat Tuhan dalam setiap kehidupan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Puji Tuhan ibu-ibu dan kaum wanita yang ada, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan.
setiap firman yang kami boleh dengar boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu dan semua kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita dianjurkan untuk belajar di rumah, untuk bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua ibu-ibu yang dengan setia mau dengar firman Tuhan walaupun lewat ibadah di rumah. Mari sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 28. Saya baca demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, kaum wanita, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hari-hari ini semua umat manusia mengalami yang namanya goncangan-goncangan. Baik di bidang ekonomi, ya di bidang politik, bahkan kita sekarang mengalami badai virus corona. Ya, semua umat di seluruh dunia ini merasakan dampak daripada goncangan, daripada badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa Allah mengizinkan goncangan-goncangan badai itu terjadi untuk melihat bagaimana kualitas kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan saya beri judul Harap Tuhan. Hari-hari ini hanya yang bisa kita lakukan adalah harap Tuhan. Karena di sekitar kita tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekian lama kita tidak beribadah di gereja. Kita beribadah di rumah. Bagaimana kualitas rohani kita? Bagaimana kualitas iman kita? Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita masih tetap mencintai firman-Nya? Apa kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan lihat bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengharap Tuhan. Yang pertama adalah andalkan kasih Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 38 dan 39 berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari sama-sama kita baca Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana kaum wanita yang ada?
Bagaimana ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin kita saat ini mengalami kesulitan. Ada sakit penyakit, ada kelemahan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita andalkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita diterpah oleh badai, seperti kapal di lautan. Kapal ketika ada badai, dia akan mengalami goyang. Ketika ada gelombang, dia akan goyang. Hidup kita juga seperti kapal. Saya ingat keluarga kami, orang tua saya tinggal di tepi laut. Saya selalu memperhatikan ketika kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, ada angin, maka kapal ini goyang. Ketika ada kapal yang lewat di sekitarnya, maka kapal yang sedang bersandar ini juga bergoyang. Ada arus, ada goncangan, ada angin. Tetapi kapal ini tidak ke bawah arus. Kapal ini tidak keluar dari tempatnya karena ada jangkar yang mengikat kapal ini. Ada jangkar yang membuat kapal ini tetap tinggal pada tempatnya. Walaupun dia bergoyang, walaupun kapal ini sempat diterpah oleh ombak, tetapi kapal ini dia tetap pada tempatnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 bagian B. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ia telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kasih Yesus dalam hidup kita memampukan kita, menguatkan kita, meneguhkan, memulihkan setiap keadaan kita. Seperti tadi yang kita sudah baca dalam Roma 8 ayat 39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun yang terjadi, andalkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mengenal kasih Bapa itu dalam hidup kita? Anak yang terhilang. Ketika anak ini jatuh, terbawa oleh arus dunia. Anak ini hidup dalam dosa. Anak ini meninggalkan kasih Bapa. Anak ini meninggalkan hadirat Tuhan. Anak ini menghabiskan harta Bapa. Berkat-berkat Bapa. Sehingga satu saat dia mengalami kehilangan semua yang dia miliki. Bahkan dia kelaparan. Anak bungsu ini tidak punya apa-apa yang dapat dinikmati lagi. Anak bungsu ini teringat akan bapaknya. Bapa yang selama ini begitu mengasihinya. Bapa yang selama ini mencukupkan segala keperluannya. Bapa yang selama ini memperhatikan kehidupannya. Karena perbuatannya, dia meninggalkan Bapa. Dia meninggalkan hadirat Tuhan. Tetapi kasih Bapa, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih setianya selama-lamanya dalam hidup kita. Kasihnya kekal, kasihnya abadi dalam hidup kita.
Manusia bisa meninggalkan kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya tidak pernah mengecewakan kita. Anak ini ingat kasih Bapa. Anak ini bangkit. Dan dia kembali kepada Bapaknya. Mungkin di antara kita yang ada, kaum wanita yang ada, ibu-ibu yang ada, hari-hari ini mungkin sudah kurang merasakan kasih Bapa. Mari kita mau kembali kepada kasih Bapa. Kita ingat kasih Bapa dalam Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Ratapan 3 ayat 25 dan 26 kita baca bersama-sama. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kembali berharap kepada kasih Tuhan. Kembali cari hadirat Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, mari kita khususkan waktu kita mencari hadirat Tuhan. Hadirkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Bapa yang baik selalu menunggu untuk kita kembali kepadanya. Seperti Bapa yang setiap hari menunggu kapan anak bungsunya itu kembali. Demikian juga kasih Bapa dalam hidup kita. Yang terus menantikan kapan kita mau kembali kepadanya. Andalkan kasih Tuhan. Yang kedua, andalkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sering kita baca dalam Roma pasal 10 ayat 17. Bahwa iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membangkitkan iman. Firman Tuhan membangkitkan kekuatan. Firman Tuhan membuat rohani kita bertumbuh. Firman Tuhan menggambarkan orang percaya seperti sedang membangun rumah. Dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapa batu karang? Tidak lain adalah pribadi Yesus Kristus. Dia adalah firman yang hidup. Mari hari-hari ini kita membangun rohani kita. Sebagaimana rumah yang akan dibangun, seseorang akan membangun fondasi. Seberapa kuat rumah yang akan dibangun, itu tergantung fondasi yang ada. Tidak ada kekuatan lain hari-hari ini bagi kita orang percaya. Hanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong hidup saya dan saudara. Kalau hari-hari ini umat Tuhan tidak bisa ke gereja, harus beribadah di rumah, kita masih bersyukur. Kalau di gereja kita masih memberitakan firman Tuhan lewat rekaman khotbah, lewat live streaming. Mari saya menghimbau kaum wanita, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setia ikut ibadah. Walaupun lewat rekaman khotbah, walaupun lewat live streaming, kita setia. Ambil waktu beribadah, dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ada saatnya di mana Tuhan izinkan ada kelaparan akan firman Tuhan. Akan haus akan firman Tuhan. Di dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-11 saya bacakan.
Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini kita masih bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan mendengar firman Tuhan. Ada saatnya di mana kita tidak lagi ada kesempatan dengar firman Tuhan. Ada saatnya di mana firman Tuhan tidak diberitakan lagi. Mari, ibu-ibu yang saya kasihi, kaum wanita yang ada, kita tetap mengandalkan firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Apapun yang dialami, ujian yang dialami, tantangan yang dialami, tapi Abraham tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dalam Roma pasal 4, saya baca ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, kita perhatikan firman Tuhan ini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dalam firman Tuhan ada banyak janji-janji Tuhan. Salah satunya firman Tuhan berkata, jangan takut. 365 kata jangan takut. Berarti dalam setahun setiap hari Tuhan berkata kepada kita jangan takut. Percaya janji firman Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup ibu-ibu, apa yang dialami dalam keluarga, usaha pekerjaan, jangan takut. Kita mempunyai Allah yang selalu pegang janjinya, setia kepada janjinya dalam hidup kita. Seperti Abraham, walaupun tidak ada dasar berharap. Mungkin hari-hari ini kita mengalami krisis. Krisis keuangan, krisis ekonomi. Tidak ada dasar lagi untuk kita berharap. Tetapi tetap pegang janji firman Tuhan. Tuhan setia kepada janjinya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan hari-hari ini? Tetap mempercayai bahwa firman Tuhan iya dan amin. Bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu. Kaum wanita, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita baca Alkitab lebih sering. Mari kita tingkatkan kasih kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dia yang punya firman, Dia yang punya kuasa. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengharap Tuhan, yaitu andalkan kuasa Tuhan.
Hidup saya dan saudara sebagai orang percaya, kita diumpamakan seperti Raja Wali. Dalam Ulangan 32 ayat 11 menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak Raja Wali. Anak Raja Wali ini dilatih dengan adanya badai, dengan adanya angin. Badai tidak menjatuhkan Raja Wali, tetapi Raja Wali memanfaatkan angin badai untuk terbang semakin tinggi. Sebagai orang percaya, adanya goncangan-goncangan yang terjadi, krisis yang terjadi, badai yang sedang menerpa kita. Khususnya saat ini ada badai corona. Itu tidak membuat kita takut, tidak menjadi lemah, tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita tidak berdaya. Tetapi kita mau kembangkan sayap seperti Raja Wali. Sayap bicara tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita andalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita naik tinggi. Semakin kita bertumbuh secara rohani. Semakin kita menguatkan iman kita. Kaum wanita, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Bukan untuk membuat kita tidak berdaya. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Seperti sayap Raja Wali dengan adanya angin badai, dia mengembangkan sayapnya. Mari kita andalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Lakukan sesuatu. Selain kita berdoa, selain kita membaca Alkitab, selain kita beribadah, lakukan apa yang bisa ibu-ibu lakukan di rumah. Kembangkan talenta, kembangkan kreativitas kita. Apakah itu di bidang memasak? Apakah itu di bidang usaha? Hari-hari ini banyak orang usaha lewat online. Itu juga bisa menguntungkan. Apalagi yang ibu-ibu bisa lakukan? Keterampilan apa yang ibu-ibu bisa lakukan? Mari ibu-ibu lakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari-hari. Mungkin ibu-ibu bisa menjahit. Lakukan. Kembangkan talenta ibu-ibu. Ada sesuatu yang kita hasilkan. Ketika masa corona ini, saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Dalam pelayanan, saya adakan doa rantai. Doa rantai 24 jam. Saya lakukan doa semalaman. Ada banyak yang bisa kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Untuk kita bisa menguatkan jemaat kita, mendoakan jemaat kita. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan jemaat. Sebagai hamba Tuhan, tidak bisa mengunjungi ibu-ibu dan keluarga. Mari lewat doa, lewat membaca Alkitab, kita hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Seperti Maria, Marta, Lazarus. Di dalam Yohanes pasal 12 menghadirkan Yesus dalam rumah mereka. Dengan kita beribadah dengan keluarga, maka kita menghadirkan Tuhan. Kasih Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan hadir. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kalau ada yang sakit, diberikan kesembuhan. Kalau ada yang kekurangan, percayalah hadirat Tuhan itu memberkati kita semuanya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti Raja Wali,
mengepakkan sayapnya lewat angin badai yang ada. Kita juga mau semakin terbang tinggi dalam hadirat Tuhan. Elia, seorang nabi besar. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11 kita membaca Dua Raja-Raja 2 ayat 11 saya baca bagi ibu-ibu sekalian. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Lewat badai yang sedang terjadi. Badai virus corona. Kita tidak perlu takut. Biarlah membawa kita hari-hari ini banyak waktu di rumah, banyak waktu berdoa, banyak waktu baca Alkitab. Banyak waktu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana Elia, dia naik ke sorga dengan badai angin yang ada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Kiranya kita menjadi gereja-gereja yang sempurna. Gereja-gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Roh Tuhan dalam kita membangkitkan kita, menguatkan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 71, Daud berkata, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar. Mari hari-hari ini kita belajar meningkatkan iman kita, meningkatkan rohani kita. Apapun yang kita alami, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Ayat terakhir kita baca di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya ayat yang ke-40. Ayat yang tidak asing bagi kita. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan laksana Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu sumber kekuatan kita. Mari kita setia mengikuti ibadah-ibadah. Saya ingin membaca kembali ayat pertama yang kita sudah baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Saya kembali membaca ayat ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan menghimbau kita untuk hari-hari ini walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap mengucap syukur. Beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kaum wanita dan ibu-ibu yang ada. Kita tetap setia, kita tetap kuat,
andalkan kasih Tuhan, andalkan firman Tuhan, andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum itu pengumuman, kita akan bertemu kembali lagi bulan depan. Kita angkat pujian, kami muji kebesaran-Mu. Bapa sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami, lindungilah dan jauhkanlah dari mara bahaya, dari wabah yang mengancam dunia ini. Tuhan bungkus kami demi darah-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, dan sebentar kami akan berpisah satu dan lain. Mohon berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal itulah Yesus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.